Di negara bagian manapun di seluruh dunia ini, kejar-kejaran antar kendaraan penegak hukum dan penjahat sangat lazim terjadi. Bahkan saat ini para penegak hukum selalu mencari solusi untuk mengembangkan alat-alat agar mempermudah mereka menangkap para penjahat tersebut. Baru-baru ini, beberapa penegak hukum di dunia berhasil menciptakan alat khusus. Alat khusus tersebut dipergunakan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi belakangan ini, yaitu menghentikan para pelaku kejahatan yang menggunakan kendaraan, khususnya kendaraan roda 4 atau mobil. Berikut daftar alat atau teknologi polisi yang digunakan untuk menghentikan kendaraan pelaku kejahatan. SQUID, Safe Quick Undercarriage Immobilization Device atau disingkat dengan SQUID, adalah alat yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk meluncurkan lengan berduri dan melekat pada strip berbentuk anyaman berat ke bagian bawah kendaraan yang dituju. Hasilnya adalah lengan dan anyaman tersebut tersangkut di as kendaraan, menyebabkan kendaraan tersebut berhenti. SQUID dikembangkan pada tahun 2010 oleh Engineering Science Analysis Corporation dan mitra manufaktur Pacific Scientific Energetic Material Company dan dengan dana dari Direktorat Sains dan Teknologi Homeland Security. Banyak yang mengatakan bahwa alat tersebut terlalu berat sehingga alat tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Pit Ballistic Undercarriage Lanyard atau Pitbull dan Nighthawk. Bagian pertama yang bernama Pit Ballistic Undercarriage Lanyard atau Pitbull ditempatkan di pos pemeriksaan dan terlihat seperti polisi tidur. Namun jika seorang pengemudi mencoba melaju melalui pos pemeriksaan, paku yang dipasang pada jaring yang diluncurkan dari Pitbull akan masuk ke dalam ban kendaraan. Pitbull dapat diaktifkan dari jarak jauh secara manual atau dapat diatur untuk secara otomatis digunakan sebagai respon terhadap mekanisme pemicu. Perangkat kedua bernama Nighthawk. Alat ini memiliki tujuan yang sama dengan rantai spike yang dilemparkan dengan tangan. Alat yang mirip koper tersebut ditempatkan di samping jalan, lalu pengendalinya mundur hingga 55 meter. Tepat sebelum kendaraan mencapai Nighthawk, pengendali dari jarak jauh memicunya untuk menabrak rantai lonjakan di seberang jalan, sehingga alat tersebut dapat langsung menghentikan laju kendaraan dengan seketika. Stinger Spike System. Stinger Spike juga dikenal sebagai lonjakan lalu lintas dan secara resmi dikenal sebagai perangkat deflasi ban. Adalah perangkat atau senjata yang digunakan untuk menghalangi atau menghentikan pergerakan kendaraan roda dengan menusuk ban pada kendaraan tersebut. Secara umum alat ini terdiri dari duri-duri logam sepanjang 35 hingga 75 mm, gigi atau paku yang mengarah ke atas. Paku pada alat ini dirancang untuk menusuk dan meratakan ban ketika kendaraan melaju di atasnya. Paku pada alat ini mungkin berongga atau padat. Paku yang berongga dirancang untuk melepaskan dan menjadi tertanam di dalam ban. Hal tersebut memungkinkan udara yang keluar dari dalam ban memiliki tingkat yang stabil untuk mengurangi resiko pengemudi kehilangan kendali dan menabrak. Alat ini secara historis merupakan pengembangan dari versi alat yang bernama Caltrop, yaitu alat anti-cavalry dan anti-personil yang digunakan sejak tahun 331 sebelum Masehi oleh Darius III melawan Alexander Agung pada pertempuran Gua Gamela di Persia. Alat ini bisa dipasang dari jarak jauh dan hal tersebut ditemukan untuk mengurangi bahaya bagi petugas polisi yang menyebarkannya. Alat ini juga dibangun ke beberapa penghalang parkir untuk mengontrol arus lalu lintas, menyusul meningkatnya serangan kendaraan teroris di mana kendaraan melaju dengan cepat. Alat ini dilaporkan mampu menghentikan kendaraan seberat 17 ton, dikembangkan untuk penggunaan preventif di acara-acara publik di Inggris dengan nama Talon dan diproduksi oleh perusahaan pertahanan Inggris bernama Kinetic. Alat ini memiliki paku baja untuk menusuk ban dan paku tersebut terjerat di sekitar roda depan sehingga mampu menghentikan kendaraan secara seketika. Alat ini dirancang untuk mengurangi resiko kendaraan tergelincir dalam garis lurus tanpa membelok tanpa terduga dan alat ini pertama kali digunakan untuk melindungi parade pada 11 September 2017. Hilt HT1 Raptor. Hilt HT1 Raptor adalah konsep yang sama sekali baru dalam solusi pemblokiran jalan anti-teroris. Alat ini telah dirancang untuk menjaga dari ancaman kendaraan tingkat tinggi dan dapat dinaikkan dan diturunkan untuk memungkinkan atau mencegah kendaraan melintas. Alat tersebut berdiri pada ketinggian 985 mm, lebarnya 380 mm x 300 mm, dan dibuat dari baja lembaran berprofil 15 mm. Desain unik dari produk ini memberikan alat tersebut kekuatan yang luar biasa.
Alat tersebut diuji di Mira, tes dilakukan dengan menggunakan 18 ton kendaraan tidak berawak yang melaju pada kecepatan 80 km per jam. Hilt HT1 Raptor berhasil menangkap dan menghentikan kendaraan tersebut dan tidak rusak setelah dampak ini. Alat ini memiliki desain yang unik dan sangat cepat serta mudah untuk dipasang. Fitur unik tanpa pengecoran awal lubang, tidak ada tulangan beton yang dapat dipasang hingga kedalaman minimum 450 mm. Hanya beton minimal yang diperlukan agar pemasangan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. HT1 Raptor dapat dipasang sebagai satu unit tunggal atau beberapa unit di jalan yang lebih luas. RF Safe Stop. RF Safe Stop teknologi penonaktifan mesin kendaraan yang diproduksi oleh perusahaan Teledyne E2V. Perusahaan tersebut penyedia teknologi inovatif untuk sistem dan peralatan berkinerja tinggi. RF Safe Stop adalah sebuah sistem untuk menghentikan mesin kendaraan yang dianggap melakukan tindak kejahatan. Sistem ini dapat digunakan di darat, laut, dan udara untuk menghentikan kendaraan secara terkendali pada jarak yang aman tanpa kerusakan tambahan. Teknologi ini telah berhasil diuji cobakan pada kendaraan udara tak berawak, kapal, mobil, sepeda motor, dan kendaraan komersial lainnya. RF Safe Stop tersedia dalam versi lengkap dan ringan yang menawarkan kemampuan menghentikan kendaraan pada jarak hingga 400 meter. RF Safe Stop ini pernah dipamerkan dalam sebuah pagelaran keamanan bernama DSEA pada bulan September tahun 2013 lalu. Diketahui RF Safe Stop akan dikembangkan untuk dapat mengendalikan atau menghentikan mesin sebuah helikopter. Cara kerja dari RF Safe Stop ini adalah teknologi ini akan menghasilkan frekuensi radio yang amat sangat kuat dan dapat mengacaukan sistem elektronik yang dimiliki oleh sebuah kendaraan secara temporer. Pihak E2V menjelaskan bahwa RF Safe Stop ini berfungsi untuk membantu pihak berwajib dalam menghentikan para pelaku kejahatan agar tidak melarikan diri dengan menggunakan kendaraan. Remote penghenti kendaraan. Baru-baru ini ada sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan yang menggunakan mobil. Alat tersebut bernama remote penghenti kendaraan dan dikatakan baru dibuat di Uni Eropa pada tahun 2020 mendatang. Proyek dari alat tersebut akan bekerja untuk semua mobil yang masuk ke pasar Eropa. Perangkat ini akan terdapat di semua mobil baru pada akhir dekade dan akan diaktifkan oleh seorang polisi yang bekerja di depan layar komputer di markas pusat. Polisi yang berwenang hanya menekan satu tombol pada remote dan akan langsung menghentikan kendaraan yang melakukan tindak kejahatan. Kendaraan yang melakukan tindak kejahatan akan berhenti karena pasokan bahan bakar akan dikuras dan kunci kontak otomatis akan dimatikan. Namun hingga saat ini banyak pihak yang masih mempertanyakan dan mengkhawatirkan alat tersebut. Star Chase. Star Chase adalah sistem penandaan kendaraan yang kurang mematikan dan dikembangkan pada awal tahun 2006 untuk menandai, melacak, dan menemukan kendaraan yang melakukan tindak kriminal. Komponen alat ini terdiri dari tanda elektronik dalam bentuk proyektil kecil berbentuk silinder dengan ujung yang tercangkup dalam perekat yang berisi pelacak GPS atau Global Positioning System dan dioperasikan dengan baterai dan pemancar quad band. Pada tahun 2013, sistem ini tersedia di 4 negara bagian Amerika Serikat, yaitu Iowa, Florida, Arizona, dan Colorado. Diketahui biaya untuk alat ini sekitar $5.000 dan masing-masing peluru seharga $500. Peluru tersebut dirancang agar polisi tidak perlu berlama-lama mengejar tersangka yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Alat ini membuat pihak berwajib bisa menyusuri jejak tersangka tanpa harus membahayakan jiwa mereka. Sistem GPS ini bekerja begitu polisi menekan tombol di dalam mobil patroli yang mereka gunakan. Tombol tersebut memicu peluru yang ditembakkan dari bagian depan mobil polisi, tepatnya dari grill depan mobil polisi. Ketika peluru tersebut menempel di mobil penjahat, polisi bisa langsung menghentikan pengejaran. Mereka bisa melacak serta menentukan lokasi kendaraan tersangka dan langsung mendatanginya. Peluru tersebut ditembakkan dengan alat bertekanan udara dan diarahkan dengan laser. Sistem Star Chase pada pertengahan tahun 2013 digunakan oleh Departemen Keselamatan Publik Arizona, yaitu Departemen Los Angeles, Departemen Kepolisian Austin, dan banyak lembaga lainnya di seluruh dunia yang menggunakan alat tersebut. Grappler. Grappler adalah teknologi yang digunakan oleh kepolisian di wilayah Arizona, Amerika Serikat. Alat bernama Grappler ini diciptakan oleh Leo Harstock yang berasal dari Alabama. Cara kerja alat ini sangat sederhana, yakni bagian depan mobil polisi dilengkapi dengan tali webbing yang diikatkan ke dua tangkai besi atau arm. Arm tersebut didesain memiliki lebar yang cukup untuk mengapit salah satu roda pada mobil yang dituju. Dalam uji coba yang dilakukan pihak kepolisian, terbukti alat ini sangat berguna. Alat ini dapat digunakan untuk kendaraan yang menarik trailer, bahkan dapat juga ditempatkan di wilayah perkotaan padat sekalipun. Saat ini alat tersebut masih dalam pengembangan dan belum dapat dipergunakan dalam waktu dekat.